Oke, sambil saya akan coba absen ya, sambil teman-teman boleh on cam. Oke, saya mulai ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman sudah kembali bergabung. Ini di pertemuan kelima ya, benar ya? Di sesi kita pada siang hari ini. Saya akan absen terlebih dahulu. Beberapa nama yang saya sebutkan, tolong untuk on mic ya. Atas nama Iklima. Iklima Aini ada, sambil nanti Cindi dibantu absensinya ya. Iklima ada? Belum, belum hadir ya? Oke. Atas nama Anissa Azahra. Hadir, Pak. Oke. Cindy Emilia. Hadir ya. Novia Lestari. Novi ada Novi? Hadir, Pak. Hadir, siap. Ya, habis makan siang Novi. Semangat banget ya. Muti Anjani. Mut hadir Mut? Hadir, Pak. Siap. Tiara Ayu Putri. Hadir, Pak. Oke. Soraya Konita Mujahidah. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Izar Faisa. Muhammad Izar Faisa ada? Nggak hadir ya. Oke. Fani Dwi Maulidia. Hadir, Pak. Waduh, udah makan belum, Van? Lemes banget, Van. Khairun Nisa Hermawan. Hadir, Pak. Oke. Revi Putri Salva. Hadir, Bapak. Karima. Hadir, Pak. Alifa I-nya 2. Fa. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Ulfi Lailatul Ilmi. Vi. Ulfi Lailatul Ilmi. Panggilan kedua Ulfi Lailatul Ilmi nggak ada ya. Oh, punten tadi saya belum connect. Oke, I5 sudah masuk ya. Cindy bantu dikonfirmasi absensinya ya. Ulfi nggak hadir ya, Ulfi ya? Bapak tadi tuh Ulfi bilang ke aku dia sakit. Oh, oke. Ulfi sakit ya. Boleh dikonfirmasi Cindy ya. Makasih infonya, Fani ya. Oke, lanjut. Faiza Fauzia. Hadir, Pak. Oke, Fania Cita hadir ya. Harlianti Pratiwi. Tiwi mana Tiwi? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Rahlana izin ke kamar kecil. Oke, di absen dulu ya. Lutfi Rafsanjani Fahreza. Hadir, Pak. Siap. Arazi Fatur Rahman. Zi. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Adnan Ananta. Hadir, Pak. Hadir. Sip. Muhammad Sahal Gibran. Hadir, Pak. Arbi Nur Syafi Margono. Hadir, Pak. Andika Ahmad Syafi'i. Hadir, Pak. Hadir ya. Muhammad Rafi Al-Ghifari. Hadir, Pak. Santi Damayanti Huta Julu. Santi. Hadir, Pak. Hadir ya. Putih Nilamsari. Hadir, Pak. Aisyah Putri Haliza. Hadir, Pak. Atala Ezra. Hadir, Pak. Ram Abraham. Izin ada tes katanya Pak. Ada tes. Ya. Tes apa tuh? Tes Tes IELTS. IELTS, Pak. Oh, tes IELTS. Oke. Semoga skornya tinggi ya. 1000. Kalau nggak 1500. Faza Atmandika. Hadir, Pak. Bara Borneo. Hadir Pak. Wah, Bara Borneo orang Kalimantan ya, Bar ya? Enggak Pak, namanya. Kok ada Borneonya, Bar? Namanya aja Pak. Oh, namanya aja. Diza Putri Pamungkas tadi izin ya. Hadir, Pak. Oh, Diza hadir. Iya, hadir, Pak. Tapi ya ini. Oke, siap. Siap, makasih Diza. Salma Hasna Gania. Hadir, Pak. Natalia Mega Prasanti. Hadir, Pak. Rahlana Sidik Askar.
Hadir, Pak. Yusuf Amar Utama, Hadir, Pak. Mahardika Sani Ditama, Hadir, Pak. Tahir Hanif Abdul Aziz. Hadir, Pak. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Cindy nanti bantu notis ya untuk absensinya ya. Kita foto dulu teman-teman, boleh on cam. On cam kita akan foto, nanti dipandu sama Cindy untuk screenshot sama-sama. Boleh dipersiapkan kameranya, mungkin virtual background-nya, mungkin filternya atau apapun, silakan. Kita akan foto yang belum on cam, terutama di slide 1. Yuk, Adnan, Arbi, Sahal, Tiwi, Arifah, Bara, Putih, Aisyah, Atala. Yuk, biar lengkap nih. Nih masih belum on cam. Oke. Oke, Diza belum bisa ya. Aisyah, Atala, Putih boleh. On cam untuk foto aja dulu boleh, silakan teman-teman. Atala, Aisyah, Adnan, Sahal, boleh dibuka kameranya. Oke, Adnan, Alifah, yuk. Oke, Cindy silakan dihitung dan di screenshot ya, Cindy. Oke, 1, 2, 3. Oke, untuk slide 2, 1, 2, 3. Oke, udah, Pak. Oke, aman ya? Baik. Nah, teman-teman sekalian, ini di sesi pertama saya coba akan spill materi lanjutan ya mungkin ya. Sebelumnya nanti akan di jam kedua atau nanti kita lihat selisih waktu yang tersedia untuk kita lanjutkan presentasi bagi presentator yang belum melakukan paparan ya. Jadi kemarin kita sudah ada 6 kelompok ya, sudah ada 6 kelompok yang melakukan presentasi dan akan ada 6 kelompok lagi. Dan nanti saya minta untuk kemudian dipersiapkan juga masing-masing kelompok mempersiapkan materinya, dan bagi yang belum hadir mungkin make sure terutama untuk 6 kelompok yang belum presentasi dipastikan untuk hadir ya. Jadi nanti pada saat sesi presentasi teman-teman lengkap kehadirannya. Oke. Saya akan coba share screen beberapa materi yang akan kita tindak lanjuti, kita lanjutan dari materi sebelumnya ya teman-teman ya. Dan kalau nggak salah teman-teman tuh ada tugas untuk resume ya, di make sure tadi saya belum cek, terakhir tuh masih ada 2 ya, kalau nggak salah hanya 2 kelompok apa ya kalau nggak salah. Boleh dibantu update nanti mungkin Cindy untuk di make sure lagi teman-teman untuk mengupload resume pertemuan kemarin ya, at least pertemuan keempat gitu ya. Apakah sudah keseluruhannya atau belum? Oke, saya coba hopefully bisa nih share screen ya. Oke. Oke, teman-teman sekalian, kemarin itu kelompok terakhir yang maju itu dari kelompok berapa ya? Kelompok Kelompok 6, Pak. 11 ya, Pak. 11 ya. Oke. Berarti nanti kelompok 11 siap-siap tunjuk ya kelompok berapa selanjutnya yang akan menyampaikan, memaparkan materi setelah kalian ya. Bisa dipersiapkan. Oke. Oke, Soraya, Resen ada apa, Soraya? Izin Pak, boleh boleh saya izin untuk kalau sesi presentasi terlebih dahulu bisa nggak ya Pak? Soalnya kebetulan saya lagi ada di program beasiswa dan di sini lagi jam 3 pagi gitu.
Oh, oke. Kamu lagi di luar negeri atau lagi? Iya, jadi kalau bisa presentasi dulu Pak. Kalau saya ngajuin boleh nggak? Kamu dari kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Oke, boleh, boleh. Silakan kelompok 2 mempersiapkan diri untuk presentasi. Waktunya 15 menit ya. Silakan. Oke Pak, Dibantu nanti sebentar. jadi co-host untuk Cindy, dibantu ya, Sin, promote co-hostnya. Pak. Oke. Tunggu sebentar. Sebentar. Oke, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai aplikasi Tugu Tugo. Nah, sebelumnya untuk anggota kelompoknya terdapat saya sendiri, Sorekonita Mujahidah, Tiara Ayu Putri Maharani, dan juga Mutia Anjani. Next. Pertama-tama kita perkenalan terlebih dahulu oleh founder dari aplikasi ini. Foundernya itu adalah Brian Christens, Thomas John Momsen, Stia Olesen, Klaus Beck Pedersen, Adam Sigbrand, dan juga Lucy Beck. Untuk co-founder dari aplikasi Tugu To Go itu juga ada Jorgen Manter, Lucy Bess, Chris Wilson, Jamie Krami, dan untuk CEO-nya itu ada Matty Light. Dah, next. Nah, pada dasarnya terdapat misi awal kenapa aplikasi Tugu Tugo ini dibangun. Karena terdapat 1/3 sampah makanan itu dibuang secara sia-sia. Dari segi environmentalnya sendiri, limbah makanan itu bertanggung jawab atas 10% emisi gas rumah kaca, yang mana itu melebihi dari industri penerbangan. Untuk dari sisi sosialnya itu, bahwa sampah makanan itu manusia itu membuang sekitar 2,8 miliar ton makanan setiap tahun, sementara 828 juta orang itu kelaparan setiap hari, sehingga tidak seimbang. Dan dalam dari segi ekonomi itu, membuang makanan itu merugikan kita sekitar 1,2 triliun dolar setiap tahunnya. Next. Jadi berangkat dari masalah tersebut, maka dibuatlah aplikasi bernama Tugu Tugo. Jadi Tugu Tugo ini tuh adalah layanan dengan aplikasi seluler yang menghubungkan pelanggan dengan restoran dan toko yang memiliki kelebihan makanan yang tidak terjual. Tugu Tugo sendiri itu berdiri pada tahun 2015 di Denmark, lalu pada tahun 2022, Tugu Tugo adalah startup aplikasi makanan berkelanjutan dengan pertumbuhan tercepat berdasarkan jumlah unduhan. Nah, dapat dilihat dari gambar di depan bahwa sudah terdapat 4.500.000 pengguna dari Tugu Tugo, lalu udah ada 10.000 bisnis yang udah bergabung, lalu udah ada juga 5 juta transaksi yang udah terjadi di Tugu Tugo. Dan di Tugu Tugo sendiri itu ada kebagi jadi 3, ada bakeries, restoran, sama supermarket. Selanjutnya itu terdapat 17 negara yang telah menjadi bagian dari aplikasi Tugu Tugo.
Jadi aplikasi ini tuh dapat diakses baik oleh mitra maupun konsumer hanya pada 17 negara, yaitu Austria, Belgium, Kanada, Denmark, France, Germany, Ireland, Italy, Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, the Netherlands, United Kingdom, sama United States. Nah, berikut juga disertakan 10 dari ribuan perusahaan atau toko yang telah bermitra dengan Tugu-Tugo. Oke, baik. Selanjutnya ini merupakan tahapan konsumen dalam melakukan pembelian makanan di aplikasi Tugu-Tugo. Yang pertama, setelah mengunduh aplikasi, pengguna memiliki akses untuk mencari makanan sesuai dengan restoran terdekat. Yang kedua, setelah pengguna menemukan pilihannya, pengguna dapat memilih bagian surprise bake dari halaman penemuan, lalu melakukan pesanan dan juga melakukan konfirmasi pembelian. Yang ketiga, pengguna menerima tanda terima yang harus ditunjukkan ke toko untuk menerima tas makanan. Lalu the next. Selanjutnya, berikut merupakan beberapa pencapaian berupa penghargaan yang telah diterima oleh Tugu-Tugo. Tugu-Tugo telah menerima penghargaan dari beberapa negara dengan kategori yang berbeda-beda, dari mulai negara Italia, Netherlands, Spain, Denmark, UK, Poland, dan juga Portugal. Boleh di next. Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Oke, yuk silakan kelompok lain raise hand. 3 penanya untuk kelompok ini, silakan. Fania 1, Salma 1, satu lagi boleh. Adnan. Yuk, Fania dulu, silakan. Oke, terima kasih Pak untuk kesempatannya. Saya Fania dari kelompok 5 ingin bertanya, kan Tugu-Tugo itu baru ada di negara barat, sedangkan di Indonesia sendiri juga food waste-nya itu masih banyak kan. Nah, implementasi gerakan yang kayak Tugu-Tugo ini tuh ada nggak sih di Indonesia? Terima kasih. Oke, bisa difahami ya. Kita tampung dulu ya, nanti biar sekaligus dijawab keseluruhan. Salma, silakan Salma. Oke, izin bertanya, kan Tugu-Tugo ini kan bentuknya aplikasi ya. Terus sumber profit atau revenue mereka itu dari mana ya? Misal apakah terdapat syarat khusus seperti harus membayar membership tahunan bagi perusahaan atau toko yang bergabung atau bagaimana ya? Terima kasih. Oke, silakan Adnan. Izin bertanya, bagaimana cara agar masyarakat Indonesia mengurangi food waste yang melimpah di Indonesia? Oke, terima kasih Adnan. Silakan ditanggapi. Mau yang mana dulu? Silakan. Baik, mungkin saya izin menjawab pertanyaan Salma. Tadi tuh buat untuk profit atau revenue-nya tuh Tugu-Tugo sendiri menghasilkan pendapatan dari 2 sumber. Yang pertama itu adanya biaya langganan tahunan dari perusahaan yang bergabung, dan yang kedua, perusahaan mendapatkan pendapatan yang berasal dari sistem bagi hasil untuk setiap makanan yang terjual. Itu sih. Terjawab, Kak? Sudah menjawab, terima kasih. Oke. Terus tadi aku izin ngejawab pertanyaannya Fania mengenai Tugu-Tugo itu kan baru ada di negara barat, sedangkan Indonesia juga mengalami food waste ya. Nah, ada nggak sih implementasi gerakan seperti ini di Indonesia? Kalau dari kami sendiri, setahu kami ada, cuman kalau untuk bentuk aplikasi sendiri kami kurang tahu ya. Cuman ada yang dalam bentuk website itu namanya Garda Pangan. Nah, Garda Pangan itu dia tuh food rescue jatuhnya, dan dia itu kerjasama sama beberapa restoran, hotel, bakery atau kafe untuk ngedistribusin makanan-makanannya itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, untuk Garda Pangan sendiri juga dia memiliki operating procedure yang lumayan ketat juga, dan jadinya tuh makanannya itu higienis dan bisa dimakan oleh banyak orang gitu. Apa udah terjawab, Fania? Udah terjawab, makasih. Oke, makasih. Lalu untuk tadi pertanyaan Adnan, gimana sih cara masyarakat Indonesia ini buat membantu dalam mengurangi
food waste yang ada di Indonesia. Kalau misalkan dari aku sendiri, aku nyaranin yang pertama itu ada pencegahan, di mana kita sebagai orang yang mengkonsumsi itu harus bisa bertanggung jawab atas makanan yang kita makan. Jadi kalau bisa nih, kalau misalnya kita beli makanan, eh, dihabisin, jangan ada yang tersisa. Terus ada namanya juga redistribusi. Kita bisa nyumbangin makanan-makanan yang kita punya kelebihan itu kepada orang-orang yang kelaparan. Terus kalau enggak ya kita bisa kasih makanan ke hewan. Jadi sisa makanan ini yang masih layak itu bisa dikasih ke hewan. Terus kita juga bisa salah satunya ya itu sih mungkin beberapa cara-caranya untuk kita sebagai masyarakat Indonesia buat berkontribusi dalam food waste ini. Kalau dari Adnan gimana? Udah cukup kah? Cukup, terima kasih Mutia. Oke, Apakah sudah semua dijawab? sudah Pak. Sudah, oke. Kaitannya dengan food waste. Apa sih yang bisa teman-teman lakukan sebagai mahasiswa ya? Sebagai antisipasi pengurangan, sebagaimana yang tadi disampaikan ya. Misalkan dengan cara berkonsumsi berkelanjutan gitu ya. Atau istilahnya tidak melakukan kegiatan yang mubazir. Atau sederhananya, kalau kita suka ada kegiatan, let's say, ke pernikahan, perkawinan, kan suka ada makan yang prasmanan ya. Atau makan all you can eat. Kecenderungan kita itu mungkin banyak ngambil sesuatu tapi nggak dihabiskan ya. Gimana caranya tuh memastikan setiap makanan yang kita ambil itu kita bertanggung jawab atas hal tersebut. Ini dalam konteks mahasiswa ya. Apa kegiatan keseharian atau dinamika kalau kalian ke kampus apakah harus bawa bekal dan lain sebagainya. Menurut kalian gimana kontribusi mahasiswa ya per individu atau kolektif untuk bisa memastikan tidak ada lagi nih konteks banyak makanan yang terbuang. Silakan. Mau masihin aja tadi bagaimana dalam lingkup mahasiswa ya Pak untuk mengurangi food waste gitu. Ya, betul. Yuk, mau koordinasi dulu boleh tuh, kayaknya Soraya salah direct message tuh, harusnya Japri ya. Ayo Razi ya Tiu. Tuh berarti siapa nih? Razi yang jawab apa gimana? Menurut perspektif kalian aja, nggak apa-apa. Syukur yang sudah pernah kalian lakukan. Jadi ini menginspirasi kelompok lain yang belum melakukan aktivitas yang sama. Kalau Oke, boleh sih. Nggak, betul. Kalau misalkan dari yang udah pernah saya lakuin sih, kalau misalkan di rumah nih, biasanya kan suka masak banyak gitu. Jangan dibuang kalau misalkan emang belum harus dibuang gitu. Kalau misalnya masih bisa dimakan, ya dimakan, jadi dibuang. Kalau misalkan dari saya gitu sih, Pak. Mungkin dari Soraya tadi gimana? Tadi kan dalam skala kampus ya kan sebenarnya emang kalau mahasiswa makanannya itu pasti beli sendiri, kayak kalau mau dibilang skala kayak prasmanan itu kan jarang ya ada aktivitas seperti itu di sekitar mahasiswa. Jadi ya paling gampang itu adalah setiap mahasiswa bertanggung jawab sama makanan yang dia beli atau makanan yang dia bawa. Karena kalau misalnya mahasiswa itu kan juga kadang nggak sempat masak gitu, jadi emang intinya adalah membeli makanan dan makanannya itu jangan sampai dibuang secara sia-sia gitu. Paling seperti itu. Dan kalau misalnya ternyata emang ada sisa, ya mungkin lebih baik kalau misalnya emang punya niatan yang tinggi bisa
ngebikin sisa-sisa makanan itu jadi kompos gitu paling kalau dari saya. Oke. Baik, terima kasih. Teman-teman, ini dari kelompok berapa tadi? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2 ya. Oke. Kelompok 2, silakan kalian tunjuk kelompok selanjutnya yang akan melanjutkan presentasi kalian. Kelompok 12. Kelompok 12, silakan. Silakan sambil tetap teman-teman memastikan proses presentasi karena nanti ada tugas resume yang sama ya di pertemuan kali ini. Silakan. Izin share screen, Pak. Siap. Cindy boleh dibantu co-host, Cindy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Edi dan kawan-kawan semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Grain for Grain dengan saya sendiri Yusuf Amar Utama dan rekan saya Rahlana Sidik Askar, Mahardika Sanidi Utama dan Hanif Abdul Aziz. Untuk pendahuluannya, jadi Grain for Grain itu adalah sebuah startup untuk teknologi makanan yang dia itu berasal dari San Antonio. Nah, beberapa tahun yang lalu, tepatnya 2018, Grain for Grain itu dia mengembangkan proses paten yang memungkinkan Grain for Grain itu mengeringkan dan memerah susu produk sampingan atau by produknya. Yang dia itu produknya itu terbuat dari biji-bijian bekas pembuat bir yang menjadi tepung rendah karbohidrat dan berprotein tinggi. Jadi intinya Grain for Grain ini dia mengubah ampas bir atau ampas bir dari pembuangan bir, dia diolah menjadi sebuah tepung yang rendah karbohidrat dan berprotein tinggi. Jadi bijian-bijian itu memiliki produk sampingan yaitu si tepung ini. Next. Nah, selanjutnya objektif atau tujuan dari Grain for Grain. Nah, tujuan berdasarkan analisis yang kita lakukan itu dari websitenya, si Grain for Grain ini tujuan dia itu bermitra dengan pabrik bir di internasional dan LSM lokal untuk membantu menyediakan lapangan kerja dan jalur donasi bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah, sejauh ini sekarang itu dia baru ada di US. Kenapa? Karena di US sendiri aja masalah tentang si makanan itu, tentang food, kekurangan makanan itu aja masih banyak gitu. Jadi mereka beranggapan mereka fokus di US dulu. Nah, kalau untuk sekarang si Grain for Grain ini menyumbang ke 2 organisasi lokal di Borneo yang disebut Hill Country Daily Bread Ministries dan San Antonio Food Bank. Nah, value yang ditawarkan oleh Grain for Grain ini ada 3. Yang pertama non-alkohol produk, karena biji-bijian atau ampasnya tadi pada processing itu jauh sebelum proses pembuatan bir, jadi pas di awalnya. Nah, sebelum perasa, hop atau fermentasi. Nah, terus yang kedua non-chemical edit pada proses pembuatan karena hanya memanggang biji-bijian dan menggilingnya menjadi tepung pada hari yang sama saat diambil. Dan yang ketiga itu kandungan tepung barley hampir tidak ada karbohidrat karena bersumber dari jelai. Jelai itu semacam tanaman, itu foto di bawah. Terus, selanjutnya ada proses atau metode pembuatannya. Yang pertama, si metode inovatif ini memungkinkan pengeringan biji-bijian dan penggilingan yang sebelumnya 6 jam jadi 20 menit. Nah, gitu. Jadi dari konvensional ada inovasi jadi 20 menit. Nah, di sini bahan yang digunakan itu sangat sehat. Tadi juga sudah disebutkan sebelumnya dari jelai dari proses pembuatan bir. Nah, ini ada gambar ilustrasinya, dia dari jelai, terus difermentasi, ada yang jadi bir, terus byproduct-nya jadi Grain for Grain. Boleh, next.
Lanjut untuk tempatnya, mereka tersedia di websitenya Green for Green. Terus untuk kantornya ada di San Antonio, dan untuk ownership statusnya privately held, dan financing statusnya venture capital back, dan untuk primary industrinya ada di food product. Lanjut. Nah, untuk mengetahui siapa sih orang di baliknya, ini adalah Yoni Medin, salah satu pendiri dan juga CEO dari Grain for Grain, yang menggunakan teknologi untuk mendaur ulang biji-bijian bekas dan membuat tepung rendah karbohidrat berprotein tinggi. Dan pendekatan ini menawarkan bahan yang sehat dan berkelanjutan dengan harga terjangkau bagi konsumen dan pembuat produk. Lanjut. Cek. Ya. Selanjutnya ada Planet. Yang pertama, Grain for Grain menggunakan teknologi upscaling untuk mengubah produk sampingan menjadi tepung yang dapat dikonsumsi secara efisien. Kemudian selama beberapa dekade, produsen makanan dan minuman telah ditantang dengan meningkatnya masalah limbah makanan di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Saat ini Grain for Grain menggunakan teknologi untuk mendaur ulang biji-bijian pembuat bir dari pabrik bir dan penyulingan dan mengubahnya menjadi tepung rendah karbohidrat. Lanjut. Terus kemudian ini ada produk dan price. Yang pertama ada lemon pepper, kemudian ada keto friendly, ada berry, ada upcycle, dan ada chili paprika. Udah slide terakhirnya setelah chili paprika ini apa Mas Hanif? Udah ditutup apa gimana? Ada Oh lagi? iya udah Pak. Oh udah. Ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan. Siap. Oke, silakan nih Kang Hanif. Butuh perhatian. Terima kasih perhatiannya. Teman-teman, saya kasih kesempatan satu termin pertama, 3 penanya dulu boleh, silakan. Kaitannya dengan yang dipresentasikan oleh kelompok berikut. Boleh di raise hand teman-teman? Oke, boleh di raise hand teman-teman yang ingin bertanya silakan. Pak, Oke. saya izin pindah ke Yusuf Amar, Pak. Soalnya laptopnya ini, Pak, black screen, Pak. Siap-siap. Itu makanya jangan di kolam itu. Masuk air itu. Oke, sambil menunggu silakan teman-teman saya tunjuk kali gitu ya. Saya kasih kesempatan untuk Natalia Mega dari kelompok berapa Natalia? Natalia Mega. Iya, dari kelompok 11, Pak. Silakan pertanyaannya. Atau dari teman-teman di kelompok 11 silakan bisa mewakili. Sambil kelompok 11 mempersiapkan, saya minta lagi Muhammad Rafi Al-Ghifari kelompok berapa? Vi? Kelompok 8, Pak. Ya, kelompok 8 silakan disiapkan pertanyaannya. Oke, Natalia udah ada pertanyaannya? Sebentar, Pak, lagi didiskusikan sama kelompok.
Oke. Oke, mungkin aku izin bertanya, eh, mungkin terkait konsep bisnisnya Grain for Grain ini, apakah possible untuk diterapkan di Indonesia atau enggak ya? Mungkin sekian pertanyaan dari aku, terima kasih. Oke. Sambil dipersiapkan jawabannya. Raffi udah ada, Vi. Silakan, Vi, pertanyaannya, Vi. Kita tampung dulu. Oke, jadi kira-kira target pasar dari produk itu kira-kira bagaimana ya? Oke, target pasarnya. Oke, dua dulu ya, kita tampung ya. Silakan untuk bisa ditanggapi, silakan. Mau dari yang pertanyaan Raffi atau Natalia tadi. Saya izin menjawab pertanyaan Natalia tadi ya, Pak. Jadi kalau untuk bisnis modelnya mungkin sangat mungkin banget ya, kayak misalnya bisnis modelnya kan dari by product dari ampas gitu ya tadi ya. Kayak dari ampas bisa terus di upcycling. Kayak mungkin kalau sangat mungkin tuh kalau di Indonesia mungkin ada yang orang yang ngegoreng makanan tuh ya, tukang gorengan gitu contohnya. Itu tukang gorengan kan kayak contohnya dia menggunakan minyak. Dari si minyak itu sebenarnya dia misalnya dia dibuang, sebenarnya minyak itu bisa di upcycling menjadi sebuah apa yang namanya sebuah sabun atau sampo yang lainnya gitu. Jadi itu mungkin model bisnisnya sangat mungkin di Indonesia. Mungkin kalau untuk penerapannya sedikit sulit karena menggunakan teknologi-teknologi yang lumayan tinggi. Mungkin ada tambahan yang lain dari Mahardika dan kawan-kawan. Saya izin menambahkan, jadi di Indonesia kan kalian tahu ya kalau ngomongin bir banyak ya. Salah satunya di Indonesia ada Bintang tuh bir. Nah, eh, mungkin Bintang ini juga bisa buat by produk tepung gitu, tapi pakai anak perusahaannya, jadi brand lain gitu. Nah itu salah satu upaya diversifikasi produknya dia lah pakai by produk. Itu mungkin bisa kalau ditanya diterapin model bisnisnya bisa, pasti bisa. Itu banyak banyak produk lah yang bisa diterapkan hal serupa. Cuma kalau yang sama persis ditanya bisa enggak, bisa. Itu ada contohnya bir Bintang. Kalau mereka mau buat by product, mungkin salah satu produk yang bisa mereka buat ini tepung rendah karbohidrat eh, seperti Grain for Grain. Itu mungkin. Kalau biar peletok bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya, karena nggak ada kandungan alkoholnya ya. Iya, Pak. Soalnya beda bahan juga. Kalau misalkan gini, di Indonesia kan ada banyak ya, kalau kita ngomongin konteks bir mungkin di beberapa segmen saja yang memang banyak berkonsumsi ya, mungkin di daerah timur ya, atau mungkin di Bali dan sekitarnya gitu ya. Kan banyak juga yang sifatnya lokal ya. Apakah berpengaruh tuh kualitas lokal dan interlokalnya gitu ya, eh, untuk bisa mengimplementasi yang tadi disampaikan ya, possible ya, yang Rahna bilang tadi. Kalau ditanya Pak, itu kan salah satu hasil olahannya itu, jadi bir yang di Grain for Grain dia kan pakai jelai. Jelai itu. Nah, kalau kita cari jelai itu tanaman asli dari Asia Tenggara, Pak. Nah, jadi kalau ditanya di Indonesia tuh possible nggak? Kalau dari kualitas bahan harusnya possible. Soalnya dari luar negeri pun itu selain dari sana, kalau mereka kekurangan bahan, udah pasti import dari luar. Salah satunya Asia Tenggara. Itu sih Pak. Mungkin kalau dari segi kualitas bahan. Mungkin yang harus disamakan ininya Pak, quality controlnya. Kadang kan kalau Indo mah kayak semua bahan yang bagus dijelek dimasukin kayak gitu. Oke, QC-nya ya. Iya Pak.
Kalau misalkan tidak dengan, kalau tadi saya menganalogikannya, possible nggak kalau selain daripada bir ini kan which is dia menggunakan banyak komposisi anggur gitu ya. Kalau misalkan ada bahan lain yang kemudian mengandung unsur alkoholik gitu ya, misalkan tape gitu ya, beberapa fermentasi lain, mungkin kan nggak sih? Sebenarnya Pak, kalau untuk memungkinkan sih, yang bisa memungkinkan tuh karena kita menggunakan si Green for Green itu memungkinkan karena menggunakan si ampasnya kan dari kayak seperti jenis kedelai atau gandum. Sedangkan kalau untuk tape itu kan banyak dari ketela atau singkong atau dan yang lainnya atau sejenis umbi-umbian. Sedangkan itu tidak mungkin menjadi tepung yang sama gitu. Atau mungkin terdapat komposisi yang berbeda. Sedangkan kan kalau dari gandum atau sejenisnya dia akan menghasilkan ya, tepung yang rendah karbohidrat. Sedangkan kalau dari misal dari tape dari ketela mungkin unsurnya ada yang berbeda jadi si kandungannya tidak sama. Dan mungkin namanya juga bukan tepung dari eh, bukan tepung bukan tepung yang berasal dari ampas atau gandum yang biasa dibikin kayak tepung terigu, tapi mungkin namanya lebih ke tepung ketela atau umbi-umbian yang lain gitu, Pak. Oke, semacam modified cassava mungkin gitu ya. Oke, ada lagi tadi pertanyaan yang belum dijawab atau sudah semua? Tadi dari 2 pertanyaan berarti sudah dijawab semua belum, Yusuf? Ada yang belum? Oh iya, ada yang belum Pak. Dari Raffi tadi bilang positioning target. Target pasar. Boleh diulang nggak, Lim? Mungkin saya izin ngebantu nih Rafli. Lim. Maksudnya mungkin target pasar dari produk ini kan ini produk yang rendah karbohidrat terus juga masih kayak produk baru juga kan. Nah mungkin untuk Green for Green sendiri menargetkan pasar di mana gitu atau menargetkan eh, ciri-ciri customer kayak gimana gitu sih. Oke, terima kasih pertanyaannya, Raffi dan Andika. Tadi intinya pertanyaannya si customer-nya yang kayak gimana yang bakal make gitu. Ya. Ya, izin jawab. Jadi kan tadi itu salah satu kelebihannya dari tepung ini itu, kalau dari tepung ini kan dia itu rendah karbohidrat. Nah, sedangkan kalau orang-orang yang gula darahnya tinggi, dia tuh nggak bisa konsumsi karbohidrat kalau pakai tepung biasa. Nah, jadi salah satunya itu orang yang dia butuh banget makanan-makanan yang karbohidratnya rendah. Itu salah satunya. Izin nambahin juga atau mungkin target yang lainnya itu kayak misalnya ada bodybuilder gitu ya orang-orang yang suka nge-gym. Jadi mereka tuh biasanya mungkin membutuhkan sebuah tepung yang dibuat bisa menjadi pancake yang rendah kalori, yang rendah karbohidrat, tapi dia proteinnya tinggi buat membuat sebuah sebuah ototnya atau muscle-nya gitu. Dan mungkin ada target yang lainnya juga kayak orang-orang yang peduli dengan masalah food waste. Mungkin sekian jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan yang lain. Oke, ada yang mau ditambahkan atau sudah cukup? Difahami? Clear ya? Baik, Pak, cukup menjawab.
Siap, makasih Raffi. Kalau gitu silakan di closing kelompoknya. Silakan tunjuk kelompok berapa. Melanjutkan presentasi kalian. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dan udah menyimak. Nah, sekarang kita tunjuk kelompok 7. Oke. Kelompok 7 siap-siap, tapi sebelum kelompok 7 presentasi, saya ingin minta feedback teman-teman dulu. Silakan teman-teman dibuka device-nya. Lalu teman-teman bisa masuk ke menti.com. Karena kita ingin coba merecap dulu transisi untuk kebutuhan sesi di materi hari ini sambil kita jeda. Tadi sudah ada 2 presentator ya. Silakan teman-teman masuk ke menti.com. Lalu masukkan kodenya 24364177 dan silakan kalian isi ya. Jadi kita akan mendiskusikan kepemimpinan dan local heroes yang ada di wilayah Indonesia terutama dan bisa jadi dekat dengan lingkungan sekitar kalian. Oke, ini di kolom chat Rahlana mau ngeluarin kucing, kucingnya kenapa lahiran ya? Ya silakan dievakuasi dulu ya, jangan sampai mengganggu proses perkuliahannya. Oke, silakan teman-teman di sini ada 36 peserta. So silakan kalian isi gitu ya. Berarti ada 36 jawaban yang akan masuk. Sebutkan sosok lokal heroes ya atau seorang sociopreneur di wilayah kalian atau kalau tidak dekat dengan rumah satu lokasi, masih satu kawasan ya atau pernah berjumpa secara langsung gitu ya. Dan apa yang kemudian itu menginspirasi kalian ya. Gerakannya apa? Misalkan kalian pernah ketemu ada nih Kak, ada nih Pak Edi di sekitar saya nih ada anak muda yang dia ngumpulin gerakan sama-sama komunitas anti biawak misalkan ya. Jadi ada unsur dia ingin menjaga ekosistem alam dan kalau di pemukiman tuh agak tricky ya. Suka banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat rescue di wilayah apalagi sekarang lagi musim-musim hujan gitu ya. Nah, boleh jadi gerakan-gerakan itu membuat satu inspirasi gerakan kontributif. Kayak ada Butet Manurung di sini ya. Oke, tolong ditulis namanya dan dalam kurung gerakannya apa. Kalau Butet Manurung kan apa? Pendidikan ya. Jadi dijabarkan, silakan. Local heroes ya. Satu lagi, gerakan sosiopreneur itu tidak harus besar atau menurut Anda halnya kecil tapi bersifat kontributif misalkan. Ya. Pak Kan Edi, punten ini nggak bisa ini ya, nggak bisa pakai tanda kurung atau koma titik gitu. Ini dibuat Oke, sorry, maksudnya ya. di koma aja boleh. Misalkan Butet Nggak Manurung. bisa di koma juga Pak, koma titik nggak bisa. Jadi digabungin aja nggak apa-apa Pak? Oke, boleh. Adnan, oke. Jadi Adnan ini nyebut diri sendiri apa? Enggak Pak, saya kira suruh pakai nama apa tadi? Oh, oke. Mandawara. Siap. Sorry ya Pak. Siap. Oke, silakan diisi ya teman-teman ya. Ini baru beberapa yang input. Silakan yang lain. Iko Ratu Eceng ini Eceng Gondok maksudnya ya? Iya Pak, betul Pak. Haji Ade Rongsokan. Dia ngelola sampah gitu ya? Dia punya perusahaan rongsok Pak. Oke. Ternyata yang bisa jadi haji bukan cuma tukang bubur ya? Tukang bubur. Iya Pak. Hajinya dari sampah dia Pak. Siap. Dari sampah ke Betul Mekah gitu ya. Oke, Pandawara. Oh, Pandawara berarti ada yang dekat rumahnya ya? Di Bandung ya?
Oke. Tukang nasi goreng. Oke. Ini boleh yang spill tukang nasi goreng? Boleh speak up? Boleh teman-teman? Siapa yang tulis tukang nasi goreng? Saya, Pak. Ya, apa insight yang bisa diambil dari tukang nasi goreng ini? Tukang nasi goreng itu buka sampai tengah malam, sampai jam 1, jam 2 itu masih buka, Pak. Kalau saya lapar jam segitu, bisa menyelamatkan perut saya. Oh, oke. Jadi ini konteks zero hunger gitu ya. Tapi kayaknya Betul, agak jauh juga ya. Sementara posisinya kalian masih beli gitu ya. Mungkin ada gerakan lain nasi gorengnya, apakah dia membantu petani lokal, let's say ya. Tidak membeli beras dari luar, let's say gitu ya. Jadi kita bisa eksplorasi lagi jawaban yang kalian tulis pada Menti, tapi punya pemaknaan, punya filosofi ya. Jadi nggak langsung asal mention misalkan ini bocil sepatu dari plastik atau ini menarik nih. Kayaknya saya pernah lihat beberapa muncul di sosmed ya. Oke. Wah, ada Kang Emil di situ ya. Kang Emil memang bermula dari gerakan ya, Indonesia Berkebun dan beberapa yang lain. Oke, saya mau penasaran nih yang nulis penjual ayam jontor siapa ya? Saya, Pak. Oke, apa tuh pemaknaan yang bisa diambil dia lokal heroes? Apakah dia membantu membudidaya ayam secara organik atau melibatkan partisipasi masyarakat atau gimana tuh? Lebih ke karena harganya yang murah sih, Pak, sehingga ramah di kantong mahasiswa dan juga ayamnya juga lumayan besar gitu. Jadi Oke. penyelamat Nasinya ambil mahasiswa. sepuasnya nggak? Enggak ya? Enggak, Pak. Oke, siap-siap. Oke, jadi ketika saya meminta kalian untuk bisa menuliskan local heroes, ternyata menarik ya. Jadi versi local heroes, sosok yang kemudian menjadi pahlawan di lokasi sekitar kalian, yang ini kaitannya dengan sociopreneur ya tentunya ya, atau nilai-nilai kepemimpinan dalam kewirausahaan sosial. Ternyata standar yang kemudian asumsi yang kalian maksud itu ternyata lebih banyak relevansinya dengan kebutuhan pokok ya, kebutuhan primer ya. Tadi let's say ada tukang nasi goreng, ada ayam contor yang mungkin dia kasih harga affordable ya, terjangkau. Itu mungkin dalam konteks pemahaman teman-teman harus kita upgrade lagi. Jadi ada hal yang jauh lebih fundamental, lebih beyond ya, lebih dalam daripada sekedar poin-poin tadi tuh. Kecuali tadi misalkan di sini ada Pandawara, oke, itu gerakannya real gitu ya. Ratu Eceng saya rasa ini dia memanfaatkan eceng gondok di sekelilingnya itu real juga. Nah, untuk beberapa poin seperti tukang nasi goreng gitu ya, penjual ayam jontor gitu ya, itu nggak salah juga ketika memang ada value atau nilai yang bisa kita keteladani dari bentuk kontribusinya gitu ya. Tapi kalau sekedar kasih harga murah, buka sampai malam, lalu apa bedanya dengan bisnis konvensional lain gitu ya. Bahkan kalau Anda mungkin beli di platform online bisa jadi itu lebih murah karena banyak promonya. Tapi bukan itu poinnya. Tapi poinnya adalah kita akan mempelajari ya sosok-sosok penting dalam sekeliling kita yang mungkin bagi sebagian orang seperti yang Bapak Rongsok ini, Pak Haji Rongsok, bagi sebagian orang kegiatannya sepele, tidak begitu berdampak. Tapi kalau kita melihat secara langsung dan melihat bagaimana konsistensi beliau ya melakukan aktivitas tersebut, dampaknya luar biasa ya terhadap lingkungan, terhadap pemberdayaan masyarakat mungkin, atau terhadap sanitasi ya, sanitasi bersih. Jadi ketika limbah atau sampah rongsoknya dioptimalkan, sehingga sanitasinya jauh lebih bersih karena tidak ada kontaminasi dengan sampah-sampah tersebut. Ini kredit volunteer apa ya? Ini menarik nih. Ini kayaknya teman-teman nih generasi-generasi pinjol nih. Mudah-mudahan bukan kredit yang itu ya. Kredit volunteer tuh apa, teman-teman? Boleh yang tulis kredit volunteer? Boleh speak up? Saya, Pak, Oke, apa tuh kredit volunteer? ya ini kegiatan dari kayak perusahaan Kredivo itu untuk ya volunteer waktu gempa Lombok tahun 2018 itu. Oke, oke. Nah, ya itu, Pak. Nama gerakannya Kredit Volunteer. Ini Nah, dari Kredivo. sempat ikut juga di platform itu atau jadi Nggak volunteer atau ikut, apa? apa melihat gitu ada orang bantu dari pihak Kredivo waktu itu tahun 2018 itu. Gitu, Pak.
Oke, oke. Pernah minjem uang juga kayaknya ya? Enggak ya? Oke. Nggak pernah, Pak. Nggak pernah ya, oke. Nah, itu salah satu contoh ya. Ternyata beberapa perusahaan-perusahaan konven, mereka juga bisa melakukan kegiatan yang sifatnya movement atau kontribusi sosial gitu ya. Meskipun kalau kita lihat secara dampak, pertanyaannya lagi adalah apakah kemudian itu berlaku secara jangka panjang atau mungkin hit and run saja ketika ada beberapa kondisi insidental ya, bencana alam, kebakaran atau apapun, force major. Biasa itu ada gerakan yang kemudian sociopreneur embryonya muncul tuh secara organik gitu ya. Nah, tapi problemnya kadang-kadang tidak ada aspek keberlanjutannya. Sementara penting sekali untuk kita memahami bahwa sociopreneur itu lekat dengan kata sustainability, keberlanjutan gitu ya. Oke, di sini baru 27 yang hadir, 35 gitu ya, atau 34. Boleh silakan teman-teman bisa mengisi yang belum ya. Saya mau ke di sini ada yang Pak RT ya, apa nulis Pak RT nih? Saya Pak Boleh. Namanya siapa? Fania. Oke, Pak RT yang di siapa namanya? Aduh, kurang tahu namanya Pak. Ini Pak RT di pemukiman kamu ya, Van ya? Iya, Apa yang tapi sebenarnya ke seluruh Pak RT yang ada di Indonesia juga bisa aja sih Pak. reasonnya apa? Karena Alasannya apa? Kamu menulis Pak RT ini menjadi figur lokal heroes gitu ya? Oke, kalau menurut aku kan Pak RT itu, aku nggak tahu sih Pak RT itu digaji atau enggak. Tapi menurut aku, kayaknya gaji Pak RT juga, kalau ada gajinya nggak seberapa juga sih Pak. Tapi figur Pak RT itu kan kalau misalkan di wilayahnya masing-masing mungkin apa ya banyak gitu pekerjaan seorang Pak RT. Mungkin ya di menggiatkan karang tarunanya, menggiatkan bersih-bersihnya dan lain-lain sih Pak. Menurut aku local heroes aja gitu. Oke. Kamu berarti tahu dong cerita RT yang lagi viral di daerah utara tuh siapa namanya? Nggak tahu. Wah, nggak tahu. Nggak tahu. Itu PR ya, silakan dicari ya. Namanya kalau nggak salah Pak, aduh saya lupa namanya, Pak Riang kalau nggak salah ya. Jadi ada kasus banyak masyarakat yang mengambil jalan ya, marka jalan yang tidak seharusnya untuk kebutuhan usaha. Jadi Pak RT ini speak up gitu ya, dengan kemampuan advokasi. Jadi itu salah satu fungsi daripada gerakan itu hadir gitu ya, atau keberpihakan terhadap masyarakat maupun lingkungan ya, dengan inisiatif-inisiatif yang dilakukan. Oke. Satu lagi deh, saya mau tanya ke penjual kelapa. Ini penjual kelapa siapa? Penjual kelapa, monitor. Siapa yang menginput penjual kelapa tadi? Apa makna dari informasi yang disampaikan? Saya Pak, Oke, namanya siapa ini? Yusuf Pak. Sup, kenapa Sup? Penjual kelapa Sup? Soalnya si penjual kelapa kan ada bekas cangkang kelapanya tuh Pak. Yang misalnya udah dikeluarin si air sama buah dagingnya. Terus dia tuh biasanya dikumpulin terus dijual ke orang buat diolah lebih lanjut lagi Pak. Oh, oke. Diolahnya jadi apa tuh? Sebagian ada yang diolah nasi Padang bukan? jadi areng Pak. Ada yang jadi briket, ada yang jadi diolah buat jadi bahan-bahan yang lain juga Pak, ada Pak. Oke, siap, menarik ya. Bahkan ada beberapa industri yang dia menggerakkan sociopreneur, sabut-sabut kelapa dia jadikan sebagai bahan baku untuk interior. Bahkan di Boeing pesawat gitu ya, sabut-sabut kelapa itu bisa digunakan sebagai bahan isian gitu ya, pengganti busa dan lain sebagainya. Jadi diklaim itu sebagai salah satu bahan organik ya. Tentunya ada beberapa treatment yang dilakukan sehingga teksturnya sesuai. Menarik ya. Jadi kadang-kadang gerakan sociopreneur itu dan local heroes itu dekat sama kita ya. Seorang penjual kelapa tuh ternyata bisa melakukan hal itu juga gitu. Oke. Oh, ini ada lagi siklus nih. Mungkin yang belum tahu boleh sambil di-spill nih siklusnya apa. Boleh yang nulis siklus siapa? Ini Saya Pak. kamu pakai juga siklus kah di Iya, jadi di rumah tuh dulu ada yang ngenalin aplikasi siklus buat refill kebutuhan rumah kayak rinso cair, sabun cuci piring, ada shampoo juga.
Nah, itu tuh kan biasanya kita tuh lihatnya kalau yang review-review gitu tuh di booth. Nah, siklus ini tuh ada aplikasi di mana mesennya tuh online. Jadi kita bisa input kita butuhnya berapa liter. Nanti bakal ada apa kayak delivery-nya yang datang ke rumah dan nge-refill botol yang udah kita sediain sesuai literan yang udah kita input gitu. Oke, menarik ya. Jadi siklus salah satu studi kasus yang menarik bisa diangkat. Selain daripada aspek ekopreneur yang dilakukan, ada aspek tadi ya memberdayakan banyak sekali driver untuk bisa jemput bola, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan primer gitu ya. Jadi ada beberapa faktor yang problem yang kemudian di-solve oleh mereka gitu ya. Bisa jadi pricing-nya lebih hemat karena beli lebih banyak gitu ya. Ketimbang yang sachet-an, mereduksi jumlah penggunaan sampah plastik dan lain sebagainya. Oke, itu dulu ya. Cukup ya. Ada beberapa yang lain menarik tapi nanti bisa kita elaborasi lagi nih ya. Saya mau ke next question. Nah, tadi kan kalian menyebutkan tuh ada banyak sekali contoh local heroes ya, dengan segala bentuk kontribusi maupun intervensi sociopreneur yang dilakukan. Nah, kira-kira nilai atau value, nilai-nilai sifat ya yang melekat gitu ya dalam aspek kepemimpinan apa sih yang itu ada dalam diri orang-orang tersebut sociopreneur? Boleh silakan ditulis. 3 poin kalau nggak salah ya. 3 value apa yang kemudian itu melekat dengan seorang sociopreneur. Terutama beberapa sociopreneur yang sudah kalian berikan contoh tadi ya di slide sebelumnya. Kalau misalkan tadi ada penjual kelapa apa, oh ternyata dia seeking opportunity-nya jago ya, pandai melihat peluang misalkan. Silakan diisi. Silakan, ini ada 34 ya. 34 kali 3 berarti at least ada 100-an insight value yang akan masuk nih. Nothing to lose, oke. Sustain, good, berani, brave gitu ya. Privilege. Oh, menarik ya. Privilege dari segi apanya ini? Oke, saya mau coba ke privilege dulu deh. Boleh teman-teman yang mention privilege siapa? Silakan. Kalau privilege itu sepemahaman saya kan sesuatu yang banyak orang diskusikan. Aduh, saya nggak punya privilege nih Pak Edi. Saya lahir dari keluarga sederhana gitu ya. Nah, ini menarik nih. Justru menurut salah satu dari kalian, privilege itu menjadi poin yang melekat gitu ya. Apa nih? Boleh mungkin di explore ya. Privilege yang dimaksud apa? Boleh monitor, silakan. Siapa yang menuliskan privilege? Boleh speak up? Saya Pak Novia. Oke. Novia, siap. Kenapa Vi? Privilege yang kamu maksud di sini gimana? Kan kalau seorang dari privilege sendiri kan privilege itu nggak selalu tentang keberuntungan gitu ya Pak. Kayak kita dikelilingin apa lingkungan yang bikin kita jadi seorang sociopreneur juga itu merupakan privilege gitu. Dianya jadi terbuka kalau terbuka akan hal sociopreneur gitu. Jadi menurut saya dia biasanya orang-orang yang emang benar-benar gigih di sociopreneur itu pasti udah ada privilege-nya sendiri, entah itu dari pengetahuan yang didapetin pas sekolah atau dari lingkungan teman-temannya, dia bisa ngelihat ke hal itu gitu. Itu sih Pak. Oke, makasih. Mungkin kalau bisa dieksplor lagi, berarti boleh jadi setiap kalian punya privilege karena tadi kalian sudah menjelaskan ada local heroes di sekeliling kalian. Jadi setidaknya kalian sudah terpapar informasi dan gagasan tentang sociopreneur. Tapi apa yang membedakan adalah mungkin tidak keseluruhan kalian juga melaksanakan movement atau terinspirasi untuk tergerak melakukan gerakan sociopreneur kan. Jadi selain daripada privilege adalah ada satu action call ya. Jadi panggilan untuk dia melakukan aksi. Jadi privilege betul, tapi kalau tidak ada implementasi, nggak ada call to action-nya, nggak ada melakukan, nggak ada doing, tidak akan terwujud tuh aktivitasnya. Oke, ini baru 19 orang yang input. Silakan yang lain
Saya tunggu. Ini bisa saya buka sebetulnya siapa yang sudah dan belum. Jadi silakan menurut kesadaran saja yang belum untuk bisa mengisi. Oke. Pandai mencari celah. Oke, berani. Tidak gampang menyerah. Oke. Saya mau yang ke Nothing Tulus deh. Nothing Tulus siapa tadi yang isi? Nothing Tulus. Saya, Pak. Atas nama siapa ini? Karimah. Karimah. Kenapa Karimah menulis Nothing Tulus? Apa sih artinya Nothing Tulus tuh? Nothing tulus tuh artinya gimana ya? Nothing tulus tuh nothing tulus. Apa sih? Tidak berharap atau gimana, yang penting gawat aja, ngejalanin aja atau gimana tuh? Sebenarnya menurut saya nggak beda jauh sama privilege sih, Pak. Tapi kalau nothing tulus tuh setelah itu. Jadi dia punya privilege, jadi dia nothing tulus gitu. Kalau itu sih menurut saya. Jadi kayak dengan privilege yang dia dapatkan, dia melakukan social entrepreneur itu kayak nggak nggak rugi gitu, nggak rugi untuk dilakukan, tapi nggak, kalau nggak untung juga nggak apa-apa. Karena kan gerakannya sosial ya, Pak. Jadi belum tentu semua orang bakal aware gitu. Oke. Tapi justru akan menjadi apa ya, boundaries juga ya, dalam arti tadi kalau untung nggak apa-apa, nggak untung nggak apa-apa. Ini kan kegiatan sosial. Berarti kontradiktif dengan ini ada tulisan sustain ya tadi ya, teman-teman bilang sustain harus berkelanjutan. Gimana memastikan oke dia tanpa beban, nothing tulus, ya udah apapun ya, tanpa pamrih atau apapun. Tapi gimana caranya tetap memastikan ini berkelanjutan? Ini sih Pak, kalau menurut saya ini nothing tulus tuh di awalnya, tapi kan namanya usaha ya Pak. Pasti itu kayak ini di sini teman-teman juga pada nulis kayak inovatif, terus peduli peka. Jadi maksudnya dengan keberanian yang dia punya juga ya tetap pasti itu akan sustain, dan dia kayak makin berani ya makin sustain sih Pak. Jadi maksudnya nothing tulus itu sebenarnya sifat yang di awal harus dia miliki, tapi throughout the time itu udah nggak ada gitu. I see. Jadi mungkin apa ya, all out gitu ya. Jadi benar-benar giving apa yang dia punya ya. Betul Pak. Olan gitu ya kali ya. Siap. Oke, saya mau ke caring. Boleh yang caring, yang nulis caring siapa? Caring. Peduli berarti ya? Memiliki kepedulian, kepekaan. Saya, Pak. Ya. Seberapa penting aspek caring ini harus dimiliki seorang yang melekat pada seorang sociopreneur? Menurut saya penting banget, Pak. Kalau nggak ada namanya caring, apa yang mau di-care dari kegiatan sociopreneur-nya? Dari tujuan dari kegiatan yang dilakukan. Gitu, Pak. Sama kayak awareness saya rasa, Pak. Oke, jadi itu harus muncul dulu gitu ya, baru kemudian intervensinya ada gitu ya. Iya, Pak. Oke, berarti mirip nggak sih sama kepekaan gitu? Karena sebelum ada kepedulian kan harus peka dulu ya. Iya, Pak. Kenapa laki-laki kadang-kadang kurang peka kalau kata perempuan? Bar. Waduh, nggak tahu saya, Pak. Itu dua hal yang beda ya konteksnya ya. Karena konteks peka ini sebetulnya dimiliki oleh setiap individu, teman-teman. Di pertemuan pertama saya sudah menyinggung tentang bagaimana teman-teman bisa merawat kegelisahan. Kadang-kadang kondisi kita comfort, nyaman terhadap sesuatu, akhirnya kita esensi kepekaan tuh terkadang terkikis gitu ya. Jadi kita perlu untuk kemudian menghadirkan itu, melihat dari kacamata orang lain, melihat dari dua perspektif gitu ya. Oke, saya mau coba ke next question. Ini baru 23 ya. Saya minta teman-teman yang belum mengisi untuk bisa input ya. Ini kan banyak banget ya value ya. Kalau misalkan kita ingin menjadi figur sociopreneur, atau kalian lihat ada sociopreneur di sekeliling kalian, berarti apa sih value yang kira-kira satu dulu deh, value yang itu prioritas. Kalau ini value ada, yang lain ngikut, yang lain akan bisa mengimbangi. Menurut kalian apa tuh value-nya? Sebutkan satu value prioritas yang wajib dimiliki gitu, nggak bisa enggak. Dan alasannya apa? Dan kasih alasannya, kasih reasonnya ya, apa alasannya?
Tadi kan ada banyak banget tuh nilai. Satu deh dulu. Jadi dengan bermodalkan satu value ini, kita bisa bergerak gitu ya. Silakan ditulis beserta reasonnya, alasannya. Silakan diberikan penjabarannya ya teman-teman ya. Misalkan ini ada satu kata sustainability, kenapa? Kenapa kemudian itu penting menurut yang menuliskan gitu ya. Silakan teman-teman. Baru ada 3 ini. Ada 10 ya, silakan. Ini yang hadir ada at least 30-an, jadi saya tunggu sampai 30. Silakan teman-teman diisi. Silakan dilengkapi teman-teman. Baru 12.
Oke, still counting baru 15. Slide tunggu yuk. Oke, kita akan coba bahas ya. Oke, ini empati, community, risk taker. Oke, ini menarik nih. Boleh yuk, risk taker. Siapa yang input risk taker? Boleh speak up yuk. Boleh, siapa yang tulis risk taker? Oke, boleh disampaikan reasonnya, maksudnya apa? Jadi kalau menurut saya, kalau mau start bisnis itu dalam bentuk apapun, pasti kita harus jadi pionir kan. Especially kalau kita startnya solo gitu, nggak pakai tim dan nggak pakai sponsor. Jadi jiwa-jiwa risk taker itu penting karena kalau udah keburu nyemplung dan udah keburu basah setengah, terus kita tiba-tiba jadi penakut dan nggak yakin sama goals di awal, ya gimana kita mau ngajak orang buat ini tuh bisnisnya worth it gitu. Apalagi kalau kita speaking of which di socialpreneur gitu, yang orang-orang kan mikirnya ngapain sih peduli ke orang lain sementara kita juga belum tentu secure aman financially-nya gitu. Oke, menarik ya. Jadi ini pertimbangan yang menjadi krusial di awal untuk kemudian bikin satu decision. Oke, kita harus punya kemampuan risk taker yang baik gitu ya. At least ya risk taker ya, istilahnya risknya tuh ketaker ya, kita bisa mengukur. Ada sisi kemungkinan kan kita pasti akan sangat penuh dengan ketidakpastian tertentu ya. Dia punya beberapa plan ya, punya beberapa mekanisme sehingga kitanya juga punya fondasi yang kuat sebelum tadi yang disampaikan sama kamu betul banget ya, untuk bisa melibatkan yang lain. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Saya akan nanti lanjutkan kembali. Sebelumnya saya akan persilakan satu lagi kelompok tadi yang untuk presentasi. Silakan dari kelompok berapa? Silakan untuk share screen. Bisa dibantu co-hostnya ya, Cindy.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat siang teman-teman. Yang Pak Edi, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang Sugar Foundation. Next. Dalam presentasi ini kami akan menjelaskan tentang foundation. Next. Yang pertama, what? Sugar Foundation adalah sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada pemberdaya perempuan di komunitas miskin di Pakistan. Tujuan utama mereka adalah memberikan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan ekonomi kepada perempuan agar mereka dapat mandiri secara finansial dan memainkan peran aktif dalam pembangunan komunitas mereka. Selanjutnya, Sugar Foundation didirikan oleh Khalida Brohi, seorang aktivis perempuan Pakistan yang berdedikasi untuk memberdayakan perempuan di komunitas miskin. Khalida Brohi sendiri merupakan seorang pejuang hak asasi perempuan yang berjuang untuk mengakhiri praktik yang merugikan perempuan seperti pernikahan anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan pembatasan akses perempuan terhadap pendidikan dan kesempatan ekonomi. Melalui Sugar Foundation, Khalida Brohi berusaha memberikan kesempatan dan pemberdayaan kepada perempuan agar mereka dapat mencapai potensi penuh mereka. Next. Untuk selanjutnya, Sugar Foundation sendiri didirikan pada tahun 2009 dan sejak itu organisasi ini telah bekerja secara aktif dalam memberdayakan perempuan di komunitas miskin di Pakistan melalui berbagai program dan inisiatif. Selanjutnya, Sugar Foundation beroperasi di Pakistan. Mereka memiliki pusat-pusat pelatihan dan program di beberapa daerah miskin di negara tersebut, seperti di Sindh, Balochistan, dan Punjab. Selain itu, mereka juga bekerja dengan komunitas-komunitas di wilayah pedesaan dan perkotaan di seluruh Pakistan. Sugar Foundation didirikan dengan tujuan untuk mengatasi ketimpangan gender, kemiskinan, dan keterbatasan akses perempuan di Pakistan. Organisasi ini berkomitmen untuk memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan ekonomi. Pendiriannya didasarkan pada keyakinan bahwa memberikan kesempatan dan sumber daya kepada perempuan akan membantu menciptakan perubahan positif dalam kehidupan mereka dan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, bagaimana sih Sugar Foundation menjalankan social planner-nya? Sugar Foundation ini beroperasi melalui pendanaan dan dukungan dari berbagai sumber, termasuk sumbangan individu, yayasan, dan mitra organisasi. Mereka juga mungkin menerima dukungan dari pemerintah dan lembaga internasional. Berikut adalah beberapa cara di mana Sugar Foundation itu bisa berjalan. Identifikasi komunitas. Sugar Foundation melakukan identifikasi komunitas yang membutuhkan dukungan dan pemberdayaan perempuan. Lalu mereka bekerja dengan komunitas miskin di daerah pedesaan dan perkotaan di Pakistan. Yang kedua, program pendidikan dan pelatihan. Mereka mengimplementasikan program pendidikan dan pelatihan untuk perempuan. Ini melibatkan penyediaan kelas workshop, pelatihan keterampilan, dan pendidikan kecakapan hidup. Tujuannya adalah memberikan perempuan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai kemandirian ekonomi. Next. Nah, lalu yang ketiga, pendampingan dan dukungan. Sugar Foundation ini memberikan pendampingan dan dukungan kepada perempuan dalam mengembangkan usaha mereka sendiri. Mereka memberikan bantuan dalam merencanakan bisnis, manajemen, pemasaran, dan akses ke sumber daya dan modal usaha. Lalu yang keempat ada pengembangan jaringan. Organisasi ini membantu dalam membentuk jaringan dan komunitas lokal di mana perempuan dapat berbagi pengetahuan. Lalu yang kelima ada advokasi dan kesadaran. Sugar Foundation ini melakukan kegiatan advokasi untuk mengangkat isu-isu penting terkait hak-hak perempuan. Baik, next. Terima kasih. Yang dari kelompok kami ada yang mau nanya. Oke, banyak nih yang mau nanya nih. Karimah, Tiwi, dan Aisyah. Silakan Karimah dulu. Satu pertanyaan singkat ya. Ya, Pak. Sebelumnya saya Karima dari kelompok 4 izin bertanya. Kelompok berapa ya? Lupa. Kelompok berapa?
Bentar Pak, cek dulu. Oke. Iya bener Pak, kelompok 4. Nah, Oke, kelompok 4 baik. izin bertanya, kan tadi udah dijelasin ya, organisasi yang mementingkan kesetaraan gender. Nah, sebenarnya tantangan terbesar yang dialami oleh Sugar Foundation tuh apa ya? Pasti. Oke, apa tuh big challenge-nya? Tantangan terbesarnya. Tiwi, silakan Tiwi. Oke, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin dari aku izin tanya, kira-kira tujuan utama dan tolak ukur keberhasilan buat ngukur si kegiatan yang dilakuin oleh Sugar Foundation itu berhasil tuh apa sih? Paling gitu aja sih. Terima kasih. Oke, silakan. Satu lagi ya, Aisyah. Pak, kalau dari aku mau nanya, tadi kan udah dijelasin Sugar Foundation tuh kolaborasi sama pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lain-lainnya tuh, Pak. Nah, untuk memperkuat, gimana sih mereka tuh kolaborasinya sama organisasi-organisasi tersebut, Pak? Oke, baik. Silakan bisa ditanggapi. Izin menanggapi pertanyaan Bima. Ditanyakan tantangan terbesar yang dialami oleh Sugar Foundation ya. Jadi Sugar Foundation seperti organisasi lainnya mungkin menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan kegiatan mereka. Itu pasti dilewatkan. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi yaitu yang pertama tantangan finansial. Sebagai organisasi non pemerintah, Sugar Foundation tantangan mengumpulkan dan mengelola sumber daya keuangan yang cukup untuk mendukung program-program mereka. Mereka mungkin bergantung pada dana sponsor, donor, dan pendanaan eksternal lainnya untuk melanjutkan operasi mereka. Dan yang kedua ada juga tantangan infrastruktur, terutama di daerah pedesaan atau terpencil di Pakistan. Sugar Foundation mungkin menghadapi tantangan dalam akses terhadap infrastruktur kayak apa ya, kayak jaringan listrik yang terbatas, akses internet, dan kurangnya fasilitas pelatihan yang memadai. Nah, seperti itu. Apakah sudah terjawab, Karimah? Udah, Nan, makasih. Oke, udah Nan katanya Nan. Oke. Silakan tadi Tiwi ya. Tuh, apa tuh jawabannya? Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Harlianti. Pertanyaan Tiwi itu merupakan tujuan utama dan juga tolak ukur ya soal dari Sugar Foundation. Jadi berdasarkan hasil observasi kelompok kami di website mereka, ada beberapa tolak ukur dan juga tujuan utama dari Sugar Foundation. Yang pertama itu ada peningkatan keterampilan. Selanjutnya ada peningkatan pendapatan, peningkatan partisipasi, dan juga peningkatan akses pendidikan. Jadi intinya sebenarnya terjadi peningkatan di keempat aspek itu. Yang pertama itu tadi peningkatan keterampilan. Jadi ini mengukur kemampuan peserta yang ikut Sugar Foundation ini dalam mengembangkan keterampilan baru atau juga bisa meningkatkan keterampilan yang sudah ada. Terus tadi pendapatan, jadi ini mengukur keberhasilan mereka dengan melihat peningkatan pendapatan peserta program yang telah mengikuti pelatihan. Selanjutnya partisipasi pasti mengukur dampak kegiatan dengan melihat tingkat partisipasi dalam kegiatan komunitas. Selanjutnya yang pendidikan mengukur keberhasilan lewat peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan formal dan non formal. Dan juga untuk melihat bagaimana cara menilainya, Sugar Foundation menggunakan feedback dari peserta yang mengikuti program dan juga peserta komunitas dan mitra-mitra mereka. Terima kasih. Oke, makasih Arbi jawabannya. Oke, sudah clear ya, Mas Arbi. Terakhir tadi ada satu pertanyaan lagi ya.
Silakan. Pertanyaan ketiga tadi dari Aisyah, bagaimana sih si Sugar Foundation ini berkolaborasi dengan beberapa kemitraannya untuk memperkuat upaya mereka dalam memperdayakan perempuan nih? Sugar Foundation ini mengembangkan kolaborasi dengan yang pertama itu ada kemitraan dengan pemerintah. Sugar Foundation dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam hal berbagai sumber daya, pengetahuan dan pengalaman. Mereka dapat menjalin kemitraan dengan departemen atau badan pemerintah yang terkait dengan pembangunan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan yang bisa memperluas jangkauan program Sugar Foundation ini. Lalu yang kedua ada kemitraan dengan organisasi non-pemerintah. Sugar Foundation ini menjalin kemitraan dengan organisasi non-pemerintah untuk memiliki tujuan serupa atau keahlian yang saling bagi sumber daya, pengalaman, dan jaringan untuk memperluas jangkauan, memberikan dukungan yang lebih luas kepada perempuan. Lalu kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat. Sugar Foundation ini dapat berkolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki pemahaman mendalam tentang masalah sosial dan budaya di komunitas tempat mereka beroperasi. Udah sih itu. Terima kasih. Ada yang belum terjawab? Sudah semua? Sudah semua ya? Oke. Kalau sudah semua, silakan boleh di closing, boleh ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunjuk kelompok selanjutnya. Berapa yang belum? Kelompok 7 yuk, siapa? Kelompok 3. Kelompok 3, oke. Oke, kelompok 3 kita hold dulu ya. Nanti silakan mempersiapkan diri di pertemuan selanjutnya untuk bisa memastikan presentasi lanjutan at least 3 lagi kelompok yang belum spill dulu, ada satu informasi ya. Jadi teman-teman sekalian, tadi kita sudah sama-sama mendengar tentang beberapa movement ya atau sociopreneur yang menjadi benchmarking atau kita bisa belajar banyak dari gerakannya. Kalau kemarin-kemarin kan saya sudah memberikan teman-teman untuk memiliki tugas resume secara kelompok ya. Dan di pertemuan selanjutnya, at least itu adalah pertemuan terakhir kita, benar ya? Jadi kita sudah masuk ke fase kelima. Ini pertemuan kelima. Nanti next-nya tuh ada di terakhir pertemuan ke-6 ya di pekan depan. Oke, Izan mau apa? Raisan mau ada ditanyakan, Zar? Punten Pak, kalau dari kalender akademik itu kan untuk pertemuan minggu depan itu sudah ujian akhir semester Pak. Kalau untuk ini mata kuliah social entrepreneurship minggu depan apakah tetap materi atau diujiankan Pak? Oke, nanti saya coba konsultasi ke Pak Aka dulu ya. Soalnya belum ada update. Bisa jadi mungkin saya cukup berikan tugas begitu. Nanti saya coba make sure ke Pak Aka ya. Siap, aturan Pak Edi. Oke, berarti begini teman-teman. Sebagai bentuk alternatif ya, kalaupun opsi dari Pak Aka nanti kita bisa dibuatkan menjadi tugas. Jadi saya akan memberikan link ini ya. Jadi silakan teman-teman, ini tugasnya individu. Ini beberapa mungkin sempat saya spill ya, tapi belum lengkap. Jadi saya akan kirimkan ada 5 e-learning yang sudah saya buatkan untuk teman-teman pelajari. Dan tolong teman-teman tugasnya adalah saya akan kirim 5 link ini nanti melalui Cindy. Cindy bisa share distribusi ke kelas ya. 5 link tersebut ada di playlist juga. Silakan masing-masing kalian membuat
resumenya, ya, membuat resumenya. Ini tugas personal ya, tugas individu. Kalau tugas kelompok itu kan ada resume pertemuan perkuliahan ya, apa yang kalian dapatkan selama proses perkuliahan, itu kelompok. Kalau ini tugas personal, boleh jadi kalaupun kuliah online tidak ditiadakan, ini adalah bagian pengganti tugas ya. Tapi harus perlu konfirmasi Pak Akad terlebih dahulu. 5 poin ini silakan ditonton, disaksikan dengan seksama, lalu kalian rangkum ya. Kalian rangkum. Setelah dirangkum, selanjutnya adalah kalian silakan rangkumnya di Word ya. Nanti saya akan periksa. Jadi minimal karena ini ada 5 poin ya. Minimal 5 halaman ya. Kayak nggak terlalu banyak ya. Jadi satu video 1 halaman cukup. 1 halaman pada Word gitu ya. Nanti dikali 5 ya. Karena masing-masing video itu durasinya 5 menit. Kalian bisa mengeksplor atau mengambil ringkasan yang sedikit, satu halaman tuh singkat sedikit sekali, jadi kalian bisa optimalkan. Kalau sudah, nanti resumenya dikumpulkan di drive itu sebagai bentuk ujian lah gitu ya, UTS-nya untuk kemudian jadi tugas yang akan saya cek. Lalu agar expose dan informasi ini tersebar, saya minta masing-masing teman-teman untuk bisa mention. Jadi kalian kan udah bikin resumenya. Kalian bisa bikin di Canva atau kalian bisa buat highlight di Instastory gitu ya. Jadi tulis masing-masing satu video ini jadi satu konten visual ya. Atau kalian cukup tulis pakai banyak aplikasi atau kalian buka aja Instastory begitu. Kalian tinggal klik apa yang kalian dapat atau copy paste dari resume yang sudah kalian dapatkan dari Word, lalu kalian copy paste. Lalu kalian bisa mention ke beberapa akun yang nanti saya informasikan ke Cindy ya. Seperti akun Merdeka Belajar, Praktisi Mengajar gitu ya. Dan akun Kemendikbud nanti. Sampai sini kebayang ya, teman-teman ya. Nanti detailnya akan saya brief ke Cindy. Cindy silakan nanti di-share kepada teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Untuk informasi kuliah pekan depan, secepatnya saya konfirmasi atau sepertinya Pak Aka tidak sedang di forum ya AFK, jadi nanti saya bisa pastikan Pak Aka dulu. Jadi ini silakan teman-teman siapkan tugas personalnya individunya. Ya, ini 5 tips, 5 tahapan menjadi seorang sociopreneur. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Anissa Zahra Alifah, boleh Anissa dulu. Silakan, Sak. Punten Pak, kayaknya saya terlewat apakah deadline itu samaan antara resume dan konten visualnya? Oke, untuk resume itu kan biasanya berarti per 1 pekan ya, 1 minggu ya. Kalau untuk yang personal ini, hopefully sih bisa sama, karena kan waktunya masih ada 7 hari ke depan ya. Dan saya rasa yang tugas kelompok itu kan bisa kolektif ya. Maksudnya kan hanya 2 lembar ya, dibagi 3 orang, ya masing-masing berpartisipasi mungkin 1 paragraf kan cukup atau 2 paragraf. Jadi saya rasa resume kelompoknya itu tidak berpengaruh signifikan ketika tugas ini diberikan. Jadi hopefully sih 1 pekan itu sudah cukup. Karena kalian tinggal tonton e-learningnya. At least semua video itu nggak lebih dari 30 menit ya. Itu mungkin 1 video Netflix lebih lama ya. Jadi saya rasa memungkinkan 1 pekan. Bisa difahami, Anissa? Kalau yang konten visualnya itu gimana ya? Oke, yang konten Ya Bapak visualnya, minta buat kerjain di Canva itu. oke, yang konten visualnya saya boleh kasih keringanan nggak apa-apa, itu maksimal berarti saya kasih tambahan 3 hari deh, 3 hari berarti 10 hari ke depan ya. Jadi resumenya personalnya selesai di minggu depan, berarti at least di hari Senin ya. Nah, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis tuh minimal kalian masing-masing sudah harus mengupload visual kontennya. Gitu. Bayang ya? Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, nanti Cindy bantu di notice lagi ya. Tadi ada lagi Alifah. Alifah, silakan. Ya Pak, tadi agak lost juga. Kalau misalnya tugas ini tuh buat jadi UAS atau gimana Pak? Maksudnya tadi? Atau tugas biasa aja per minggu?
Oke, kalau dari saya nggak tahu apakah ini kan akumulasi dari keseluruhan mata kuliah Wirausahaan Sosial ya. Apakah Pak Aka atau sebelum Pak Aka ada Pak Bobi ya, Pak Robi ya? Apakah kalian ada tugas kelompok yang dijadikan tugas akhir? Alifah, selama ini kamu dapat info kah? Kurang tahu Pak kalau misalnya detail kayak gitu. Oke. Oke. Jadi begini, jadi intinya karena saya juga harus konfirmasi ke Pak Aka, karena ini bagian dari silabus ya teman-teman. Kan saya masuk selama 6 pertemuan, jadi khawatir ada tugas juga yang menjadi ketentuan tugas akhir. Jadi saya rasa tugas yang saya berikan ini menjadi hal yang harus kalian kerjakan saja. Kalaupun ini menjadi tugas UAS, berarti ya alhamdulillah kan kalian nggak dapat tugas lagi, kira-kira begitu. Kalaupun nanti ada kebijakan lain, nanti tergantung konfirmasi dari Pak Aka. Bisa difahami? Bisa Pak. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi kah? Kalau tidak ada, kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Boleh silakan teman-teman di on cam untuk menutup perkuliahan kita di sore hari ini. Silakan teman-teman on cam, nanti akan dibantu Cindy untuk screenshot gitu ya. Silakan teman-teman on cam. Oke, Karimah, Arbi, Faiza, Bara, Natalia, Mega, siapa lagi nih? Di slide kedua, Raffi. Oh, Raffi udah on cam tapi gelap banget Vi kayaknya. Aisyah, Novia Lestari boleh open cam-nya. Oke, Aisyah, Ulfi, Soraya, Ezra ada di sini. Oke, saya nggak bisa on cam. Oke, siap. Oke, siap. Ezra lagi bawa motor, Reza, hati-hati Za ya. Oke, kita akan foto dulu. Akan dibantu hitung oleh Cindy. Silakan Cindy. Oke, 1, 2, ya. Oke, untuk slide 2, 1, 2, 3. Oke, udah Pak. Baik, terima kasih teman-teman. Nanti informasi tugas lengkapnya akan segera dikoreksikan oleh Cindy agar tidak ada kebingungan ya teman-teman. Yang intinya 2 poin tadi, resumenya jangan lupa, dan yang 1, 5 video e-learning tadi itu menjadi tugas individu. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak.